Pemirsa, untuk mengetahui prospek dan rekomendasi safe haven pekan depan, kita telah bergabung bersama dengan Nanang Wahyudin, analis Valbury Asia Futures. Terima kasih Pak Nanang telah bergabung bersama kami. Pak Nanang, seperti apa transaksi komoditas sepekan terakhir hingga sore hari ini, Pak Nanang? Apa yang mendominasi nih? Iya, kita lihat pergerakan dari harga di pekan ini cenderung pergerakan dari harga emas sendiri masih cenderung tertahan dalam kisaran range trading 17.70 sampai dengan 17.95, masih terbentuk dalam hampir sepekan ini masih terjaga pada hari tersebut. Terlihat bahwa khusus untuk harga emas sendiri masih tertahan karena sentimen safe haven bersamaan dengan kinerja dari indeks dolar yang safe haven ketika isu tapering yang kembali merebak, kembali mencuat dan untuk disegerakan oleh The Fed, yang satu sisi Jerome Powell sendiri, ketua The Fed sendiri masih mempertimbangkan beberapa hal, dan mungkin juga market tengah menantikan bagaimana hasil keputusan dari Jerome Powell dalam pidato nanti di Jackson Hole pekan depan. Apakah Jerome Powell sendiri akan menyinggung mengenai tapering yang untuk segera dilakukan, karena ada beberapa pejabat The Fed sendiri menginginkan tapering ini untuk segera dilakukan secepatnya. Pertemuan di pekan depan, di bulan depan tanggal 22 dan 23 kemungkinan besar ini akan ada sebuah momentum yang cukup baik, ada yang baru dilakukan oleh The Fed. Apakah ada pertimbangan lain dengan melihat bagaimana data terbaru dari data November di awal bulan depan, dan mungkin ini menjadi pertimbangan khusus. Dan untuk pekan ini terlihat bahwa harga komoditas sendiri masih cenderung tertahan, tapi tekanan dialami oleh harga minyak ketika kekhawatiran pasar terhadap pandemi corona masih merebak di tengah meningkatnya produksi dan berkurangnya permintaan. Ini yang mengganggu dari penurunan dari harga minyak itu sendiri yang pada akhirnya berada di area $63 per barrel. Di satu sisi kita lihat untuk komoditas lainnya mengalami tekanan terhadap khususnya dari CPO dan berimbas dari all-in sendiri, dan kita lihat juga dari harga kopi juga mengalami tekanan karena faktor dari koreksi yang terjadi setelah mencapai level tertingginya. Begitu Mbak Elisa. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dari prospek harga emas pekan depan akan seperti apa, Pak Nanang? Ini sentimen apa yang tentunya harus diwaspadai? Iya, kita lihat memang market sendiri menantikan sebuah langkah atau keputusan baru. Karena kita lihat belakangan ini Jerome Powell sendiri masih belum tegas dalam menentukan kapan dimulainya tapering. Apakah hal tersebut akan disinggung dalam pertemuan di akhir pekan depan ketika Jackson Hole ini dilaksanakan, pernyataan tapering yang diinginkan dengan segera dilakukan oleh pejabat The Fed sendiri benar-benar diinginkan. Karena apa? Karena mempertimbangkan data tenaga Amerika yang November di awal bulan kita lihat cukup baik. Rilisan datanya, ditambah lagi tingkat pengangguran juga mencapai angka yang cukup drastis dari 5,9 ternyata turun 5,4%, dan ini menjadi alasan tersendiri dari beberapa anggota The Fed untuk segera dilakukan tapering, dan isu tersebut masih akan terus berlanjut. Ditambah lagi momentum menjelang Jackson Hole sendiri, ini akan menjadi sebuah ajang ataupun peluang, dan bila mana ini terus terjadi dan terlaksana, kemungkinan besar efeknya adalah dolar mengalami keuntungan dan diuntungkan oleh dolar, dan imbasnya adalah pair ataupun mata uang utama dunia lainnya ataupun juga komoditas juga kemungkinan akan terkena imbas, yaitu tertekan khususnya dari emas itu sendiri. Oke, baik. Pak Nanang, tadi di awal Anda mengatakan berkait dengan olin, kakao, dan juga kopi yang memang agak sedikit beberapa di antaranya yang mengalami pelemahan. Tapi kita juga lihat dengan pengaruh cuaca saat ini, bagaimana Anda melihat harga olin, kakao, dan juga kopi untuk pekan depan, Pak Nanang? Apakah ini masih ada potensi terkait dengan untuk gangguan pasokan mungkin? Iya, kita lihat memang harga kakao saat ini mencapai level tertingginya dalam 5,5 bulan terakhir, karena kita lihat berkurangnya persediaan tapi meningkatnya permintaan. Ini yang membuat harga kakao meningkat pada kisaran tadi kita lihat di 2.641, dan kita juga lihat harga komoditas khusus yang lainnya yaitu kopi di tengah pandemi corona dibatasinya jam operasional restoran dan kafe juga mempengaruhi permintaan akan kopi, dan kita lihat pergerakan harga kopi itu sendiri mengalami penurunan ke level terendah dalam satu setengah pekan terakhir, dan ini yang membuat kinerja dari komoditas kopi pun mengalami koreksi, dan ini pun juga yang menjadi ancaman tersendiri. Apakah di pekan depan efek cuaca ataupun masih meningkatkan kekhawatiran terhadap pandemi di kawasan global ini juga akan mempengaruhi permintaan terhadap kopi. Di satu sisi kita lihat all-in setelah mencapai level 2.530-nya dan 4.200
4.530, pada akhirnya harus terkoreksi lebih dari 5%. Dan ini pun juga membuat tekanan terhadap harga oil sendiri kemungkinan besar masih akan terus berlanjut hingga menyentuh area 4.220 dan juga 4.125. Sedangkan potensi untuk resistennya sendiri kemungkinan besar ada peluang di 4.280. Walaupun mengalami penurunan, harga dari Olen sendiri mencatat, harga CPO sendiri ini mencatat level penguatan dalam 1 bulan terakhir itu mencapai 2%, dan kemungkinan faktor cuaca pun masih mempengaruhi kinerja dari harga komoditas. Di satu sisi kita lihat pergerakan dari harga minyak pun juga, minyak dunia juga mengalami tekanan dan kemungkinan berimbas juga kepada harga CPO dan juga harga oleh. Artinya pengaruh cuaca dan juga pengaruh pelemahan harga minyak ini akan begitu mempengaruhi pergerakan oleh hingga pekan depan, seperti itu ya Pak Nanang ya? Benar, faktor cuaca pun juga masih menjadi salah satu faktor yang menjadi penggerak utama dari harga komoditas. Oke, baik. Terakhir Pak Nanang, lalu bagaimana rekomendasi investasi pekan depan dari Anda? Iya, kita lihat beberapa event penting terjadi di pekan depan. Kita perlu cermat, perlu berhati-hati, dan wait-and-see perlu dilakukan karena isu tapering sendiri mungkin kita bisa flashback yang terjadi 2013-2015 ketika itu terjadi sebuah pengetatan yang dilakukan oleh The Fed sendiri berimbas terhadap penguatan dolar, dan kita lihat harga komoditas pun juga mengalami tekanan. Di satu sisi harga dari pasar saham juga mengalami fluktuasi yang cukup besar, dan mungkin itu bila mana dilakukan, bila mana terjadi di bulan depan, itu sebuah langkah mengejutkan dan kemungkinan besar pasar juga akan bereaksi negatif terhadap pasar tersebut. Tapi ada yang diuntungkan, yaitu dolar. Dolar diuntungkan menguat ketika saat ini berada di 93,50-an, dan kemungkinan besar akan coba testing untuk pekan depan di area 94, dan kita lihat harga komoditas emas yang terjebak tertahan pada kisaran range yang tadi disebutkan di 1770 sampai dengan 1796. Kemungkinan besar ini akan minggu depan menjadi penentu arah apakah dia akan melanjutkan penguatan hingga ke 1820, 1840, atau sebaliknya dia malah akan kembali menekan hingga di bawah 1730 menjadi targetnya. Dan kita lihat potensi yang ada adalah wait and see, dan mengenai stimulus itu akan terjadi. Baik, terima kasih Pak Nanang. Tentunya terima kasih atas informasi dan analisisnya. Pemirsa, demikian Nanang Wahyudin, analis Valbury Asia Futures.